Kakak seperguruan yang baik. Aku dengar saat kau berduel. Kau coba ambil nyawaku. Bayan, Maka guru memenjarakanmu di alam refleksi ini. Aku sengaja mengunjungi kamu di sini. Adik seperguruan. Aku sungguh tidak ingin mengambil nyawamu. Kaulah yang ingin berduel denganku. Dan barulah aku bertindak. Adik seperguruan, bisakah kau membantu menjelaskan kepada guru? Tolong. Aku sungguh tidak ingin mengambil nyawamu. Aku telah difitnah. Shen Li. Tentu saja aku tahu kau telah dizalimi. Karena akulah yang menjebakmu lebih dulu. Apakah kau yang memberitahu guru bahwa aku ingin mengambil nyawamu? Ya. Shen Li, aku tidak menyadari kau naik. Aku baru mengundang mereka. Ketika mereka tiba, aku akan buat kau lihat sendiri apakah mereka anggapmu keluarga. Adik junior. Luh Raja Abadi. Adik junior. Jiang Jiuchen. Adik bela diri junior kau baik-baik saja. Guru kakak seperguruan. Kakak seperguruan berkata dia ingin mengambil nyawaku. Apa yang kau katakan? Guru itu semua benar. Kakak seperguruan sudah gila. Dia bilang dia Kunlun Su sejati, murid perempuan. Li Wutian. Dia juga bilang bahwa setelah aku masuk Kunlun Su, Lu Buyuan. mencuri semua perhatian untuknya. Oleh karena itu sekarang dia ingin mengambil nyawaku. Shen Li sebelumnya saat pertandingan tanding, kau sengaja bertindak kejam terhadap adik junior. Guru hanya mengira kau tidak tahu apa-apa. Dia menghukummu tinggal di sini. Tak disangka kau tidak menunjukkan penyesalan. Keras kepala menolak untuk mengati. Dan kau bahkan berani tepan di depan kami. Bertindak kejam terhadap adik junior. Senior kedua. Aku tidak. Aku senior kedua. Bukan begitu. Jangan salahkan kakak seperguruan. Ini semua salahku. Aku tak seharusnya jadikan guru-guruku. Aku seharusnya tidak masuk Kunlun Su, merampas kasih sayang kakak kepada senior perempuan. Kakak seperguruan lakukan itu, hanya ingin menarik perhatian kalian itu saja. Ini bukan salah kakak seperguruan. Adik junior, dia bahkan ingin mengambil nyawamu. Dan kau masih membelanya. Belian adalah adik junior kita. Kau berani menyerang adik junior. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Itu benar. Tetap saja adik junior cantik dan baik hati. Bahkan pada titik ini, dia masih memikirkan Shen Li. Tidak seperti beberapa orang. Hanya karena adik junior bergabung dengan sekte. Dan berbagi sebagian dari perhatian. Mereka langsung kejam pada adik junior. Senior kedua kita tumbuh bersama sejak kecil. Kaulah yang paling mengerti aku. Mudah kau menderita penyimpangan Qi saat berkultivasi. Aku menerjang hujan dan angin naik gunung. Memetik ganoderma spiritual demi sembuhkan penyakitmu. Kaulah yang paling mengerti aku. Aku tidak. Diam, kakak senior. Keluar dari mulut orang sepertimu. Aku merasa jijik. Bukan begitu. Aku sungguh tidak. Semua ini adalah Belian yang menjebakku. Kakak senior ketiga. Tahun itu, kita mendaki gunung bersama cari guru. Kau tidak bisa berjalan. Aku menggendongmu sehari semalam. Barulah kita bisa masuk sekte. Kaulah yang paling mengerti aku. Tapi lihatlah dirimu. Kau sudah jadi apa sekarang? Jahat dan pengkhianat. Kau tidak hanya menjebak adik junior. Kau terang-terangan memutarbalikkan kebenaran. Mengusirmu dari sekte. Kakak seperguruan ini salahku. Aku seharusnya tidak bergabung dengan Kunlun Su. Tapi kau tahu, sejak kecil tidak ada yang mencintaiku. Hanya guru dan kakak-kakak senior. Yang memberiku kasih sayang keluarga yang kuinginkan. Tak tega aku meninggalkan mereka. Aku mohon padamu. Jangan usir aku. Ya. Adik junior, Shen Li, haruskah kau mengambil nyawa adik junior? Untuk merasa puas, kultivasi adik junior sudah rendah. Jika kau merusaknya seperti itu akan meninggalkan bekas luka. Kau tahu, adik junior, jika sesuatu terjadi, aku pasti tidak akan mengampunimu. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Semua ini adalah Belian yang menjebakku. Tolong percayalah padaku. Aku sungguh tidak melakukan apa-apa. Diam. Mulai hari ini dan seterusnya, gurumu akan melumpuhkan kultivasimu. Kunlun Su tidak memiliki murid sepertimu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dan aku bukan guru murid lagi. Keluar. Bahkan jika kau kehilangan nyawamu. Yang mereka cintai hanya aku.
Diam, kata kakak senior itu, yang terucap dari mulut orang sepertimu. Andai aku tahu kau begitu dari dulu, aku akan mengusirmu dari sekte. Hubungan guru murid kita sudah putus. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku buat kalian tak tahu berterima kasih. Menyesal seumur hidup kalian. Immortal Lord Pyongyang. Xian Li, aku terlambat. Siapa namamu? Namaku Xian Li. Kakak muda pengemis ini bau dan kotor. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak senior Lu He. Aku melihat anak ini pada dasarnya baik hati. Berbakat luar biasa sejak lahir. Aku ingin menerima mereka ke sekta Pala. Akhir-akhir ini, aku berlatih secara tertutup. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengajarinya. Aku mohon kau terima muridku jika itu bisa. Baiklah, karena kakak muda sudah meminta, maka aku akan menerimanya. Ikutlah denganku. Paman Junior, Jika aku tahu kau di Kunlun Su lebih awal, kau akan jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Aku pasti terima kau jadi muridku apapun terjadi. Paman Junior, Xian Li, tenang saja. Sekarang Paman Junior pasti lindungi kamu. Tusuk. Sekta Pala. Kau sudah bangun. Paman Junior, Ini adalah ramuan spiritual yang aku sempurnakan. Minumlah. Ini akan membantu tubuhmu pulih. terima kasih Paman Junior. Sekarang setelah kau melarikan diri dari Kunlun Su, apakah kau punya rencana selanjutnya? Tinggal 1 bulan lagi, sampai kompetisi akbar dunia kultivasi. Pemenang akan raih kesempatan jadi abadi. Paman Junior, aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi akbar, dan menapaki jalur kultivasi lagi. Kau ingin berpartisipasi dalam kompetisi akbar? Ya, Kompetisi akbar ini adalah tempat ribuan sekte di dunia kultivasi harus bersaing bersama. Kini tulang abadi dan akar spiritualmu hancur total. Kau tidak punya kultivasi lagi. Apa kau yakin ingin berpartisipasi? aku harus berpartisipasi. Paman Juniorku dengar Sekti Pala memiliki teknik kultivasi yang memungkinkan hasil cepat untuk maju pesat dalam kultivasi. Itu disebut dao tanpa hati. Benarkah itu? Kau ingin mengolah dao tanpa hati. Tapi jika kau mengolah dao tanpa hati, kau harus tinggalkan semua kultivasimu. Itu juga berarti semua yang kau pelajari di Kunlun Su harus dibuang semua. Kau siap lakukan itu? Aku tidak bisa meminta lebih. Paman Junior, aku ingin mengkultivasi dao tanpa hati. Berharap kultivasinya sampai level tertinggi. Aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi akbar dalam 1 bulan. Agar mereka yang di Kunlun Su bisa melihat, aku Xian Li, lebih unggul dari berlian yang disebut mereka. Ratusan kali lebih kuat, ribuan kali lebih kuat. Jika kau bertekad, apapun keputusan yang kau buat, aku akan mendukungmu. Di kehidupan lalu, itu karena Belian salah menuduhku memukulnya. Penyebab aku dipenjara di belakang gunung, melewatkan kompetisi akbar. Dalam kehidupan ini, jalur kultivasiku adalah milikku untuk dikendalikan. Pada kompetisi akbar, aku harus melenyapkan Belian dan merebut posisi teratas, agar Belian dan mereka yang di Kunlun Su akan... Lance, Bayu, Looking Fun, Lanjut, Simi, Adik seperguruan. Paman Junior, ini semua adalah kakak seperguruanku dari Sekti Pala. itu benar. Mereka adalah kelima kakak seniormu. Hei adik seperguruan, aku kakak seperguruanmu Lanceng.
Guru sudah memberitahu kami tentang situasimu. Mulai sekarang kau tinggal di Sekte Pala. Ini adalah rumahmu. Aku senior keduamu Bayu, adik seperguruan. Sekarang setelah kau tiba di Sekte Pala, kau anggota Sekte Pala. Mulai sekarang kalau orang Kunlunsu itu berani mengganggumu lagi, aku akan menjadi yang pertama tidak setuju. Kami sama sekali tidak setuju. Siapapun yang ganggu Adin, seperguruanku, aku akan melawan mereka dengan nyawaku. Mulai sekarang, apapun yang menyangkut adik seperguruan kita adalah urusan seluruh Sekte Pala. Kakak seperguruan. Baiklah cukup. Jangan menakuti adik juniormu. Xianli, kau bilang kau ingin berpartisipasi dalam kompetisi akbar untuk membuat Kunlunsu menyesal. Setelah kakak-kakak seniormu mengetahui hal ini, mereka menyiapkan hadiah untukmu, untuk membantumu dalam kompetisi akbar, untuk meraih posisi teratas. Paman Junior. Apa ini semua? Benda-benda ini berasal dariku dan kelima kakak seniormu, diberikan kepadamu sebagai hadiah sambutan. Ini dari kakak senior tertuamu, hadiah sambutan yang dia siapkan untukmu. Roh abadi mengalir lengan luas. Adik seperguruan, ini adalah jubah pelindung kelas atas. Ini bisa membantu tetap suci dari debu dunia, dan membuat semua sihir tidak berbahaya. Ini yang disiapkan kakak senior keduamu untukmu, jepit rambut giok ungu. Adik seperguruan ini adalah artefak sihir kelas atas. Ini bisa membantumu tetap berpikiran jernih dan tajam, dengan pikiran yang murni. Ini dari kakak senior ketigamu, yang menyiapkan ramuan wajah giok kulit salju untukmu. Eliksir spiritual kelas atas. Ini bisa membantumu mempertahankan awet muda dan kecantikan abadi. Ini kakak senior keempatmu, yang menyiapkan seni matahari terbenam awan ungu untukmu. Kitab rahasia kelas atas. Ini membantu adik seperguruan kuatkan kultivasi dan membuat kemajuan luar biasa. Ini kakak senior kelimamu, yang memberimu cincin Sumeru. Artefak spiritual kelas atas. Ini bantu adik seperguruan simpan batu spiritual dan menampung segala sesuatu. Tapi barang-barang ini, mereka terlalu berharga dan terlalu banyak. Adik seperguruan, ini semua kami siapkan. Hanya sedikit tanda kasih sayang kami. Kau harus menerimanya. Benar sekali, kau harus menerimanya. Jika kau ingin dalam kompetisi akbar, mengalahkan Baiyan, dan membuat Kunlunsu menyesal, maka harta sihir ini sangat diperlukan. Ya, jadi ternyata, aku juga pantas memakai jubah sihir terbaik. Aku juga pantas dicintai. Ternyata adik seperguruan sangat cantik. Tadi melihat penampilan adik seperguruan, aku kira dia hanya seorang tukang dari sekte tertentu. Omong kosong, adik seperguruan kami memang cantik alami. Dia cantik sejak awal. Benar. Terima kasih Paman Junior. Terima kasih 5 kakak seperguruan. Meskipun kami berdua adalah murid langsung, di Kunlunsu aku seperti rumput liar, menjadi sasaran perundungan. Tapi di sini, aku bisa menikmati kehangatan sebuah keluarga. Mulai hari ini adalah awal baruku. Baiyan, Kunlunsu. Dalam kompetisi akbar, aku pasti harus memenangkan tempat pertama. Membuatmu menyesal telah meremehkanku. Xianli, kompetisi akbar akan segera dimulai. Jika kau ingin berpartisipasi, pergilah daftar ke aliansi dahulu sekarang. Terima kasih Paman Junior atas pengingatnya. Aku pergi sekarang. Sekta Pala. Lanceng Bayu. Tentu saja, orang-orang dari Kunlunsu juga akan datang ke aliansi Daulurus. Adik bela diri juniormu pergi sendirian. Aku khawatir itu tidak aman. Kalian berdua pergi bersamanya, dan kalian harus melindunginya sepenuhnya. Ya guru. Xianli, kau harus benar-benar kembali dengan selamat. Tentang kompetisi akbar. Kompetisi akbar dibagi menjadi 2 putaran secara total. Putaran pertama, Ketua aliansi. penilaian bakat. Putaran kedua, mendaki tangga surgawi. Saya menyatakan, putaran pertama, penilaian bakat resmi dimulai. Baiyan, kamu sudah di tahap pembentukan fondasi. Selama kamu kali ini memenangkan tempat pertama dalam kompetisi akbar, Kunlunsu akan menjadi milikmu mulai sekarang. Guru mohon tenang, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Gunakan tanganmu untuk diletakkan di Chaos Spell, menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya, berdasarkan warna Chaos Spell, untuk tentukan bakat baik atau buruk. Tingkat rendah, berwarna hijau. Tingkat menengah, berwarna biru. Tingkat tinggi, berwarna ungu. Ketua aliansi. Lalu bagaimana dengan tingkat tertinggi? Tingkat tertinggi ini adalah yang legendaris. Warna merah menyala.
Orang tua ini jaga Chaos Pal 100 tahun dan belum pernah melihatnya. Aku pergi dulu. Nangzi, tingkat rendah. Dieliminasi. Orang berikutnya, Sekte Pala. Lanceng. Aku tidak menyangka lancing dari Sekte Pala ternyata memiliki bakat tingkat menengah. Sekte Pala ini baru sekarang mendapat lancang seperti ini. Pasti hari ini mereka akan menjadi yang terakhir lagi. Lanceng, lanjut ke putaran berikutnya. Orang berikutnya, Jiang Juchan. Adik junior, aku pergi dulu. Jiang Juchan juga memiliki bakat tingkat menengah, benar-benar layak menjadi murid Luohai Raja Abadi. Jiang Juchan masuk ke putaran berikutnya. Orang berikutnya, Luohai Raja Abadi, murid pribadi barumu. Bai Yan. Dikatakan bahwa bakat orang ini bahkan lebih baik. Ternyata ungu, itu adalah bakat tingkat atas. Benar, aliansi Dao Lurus kita belum memiliki. Sudah berapa lama tak ada jenius seperti ini? Selain itu, dia baru berusia 18 tahun, dengan prospek tak terbatas. Tanpa Shenli, aku adalah masa depan Kunlun Su. Ternyata bakat ungu. Luohai Raja Abadi, ini adalah murid barumu. Murid pribadimu Bai Yan. Generasi muda sekarang, benar-benar melampaui guru mereka. Tidak seperti saat kita muda. Tidak ada yang begitu tangguh. Untuk membudidayakan Bai Lian ini, kamu pasti sudah mengerahkan banyak upaya bukan? Ketua aliansi Anda terlalu memuji saya. Harta karun alami, batu spiritual artefak sihir, membina murid. Bukankah semuanya seperti ini? Bagaimanapun juga, itu masih milik Bai Lian. Usaha sendiri. Bai Lian pasti akan berlatih dengan giat dan tidak akan mengecewakan harapan guru dan para tetua. Luohai Raja Abadi, aku dengar kamu juga memiliki murid pribadi perempuan lainnya. Mengapa hari ini dia tidak ada di sini? Ketua aliansi, Anda tidak tahu. Shenli sama sekali tidak memiliki bakat dan telah tertinggal dalam kultivasi. Setelah 10 tahun memasuki sekte, dia masih di tahap pemurnian Qi. Merasa malu dan rendah diri. Dia sudah secara sukarela meninggalkan sekte. Baiklah. Lanjutkan. Jadi untuk putaran pertama, penampil terbaik adalah murid kesayanganku, Bai Yan. Putaran kedua kompetisi, secara resmi. Tunggu. Shenli. Adik seperguruan. Shenli, akhirnya kau datang mengakui kesalahanmu. Raja Abadi, Anda salah paham. Aku datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi akbar. Kompetisi akbar? Kau orang tidak berguna. Apa kualifikasimu ikut kompetisi akbar? Dia bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Kompetisi akbar adalah untuk murid dengan kultivasi tinggi. Apa hubungannya itu denganmu? Bai Lian gadis itu memiliki bakat besar. Bakat yang bagus, tidak sepertimu. 10 tahun di sekte kau masih di pemurnian Qi. Benar-benar tidak berguna. Bagaimana Anda bisa menentukan kekuatan Bai Lian? Lebih tinggi dariku. Shenli, aku tahu kau tidak suka Bai Lian. Tapi bakat dan kemampuan Bai Lian memang lebih tinggi darimu. Kau seharusnya berhenti bersaing dengannya. Shenli, berbicara untuk kepuasan sesaat adalah tanda kelemahan. Sekarang cepat turun untukku. Tunggu. Karena dia ikut kompetisi, maka dia harus diberi kesempatan. Karena ketua aliansi telah berbicara, maka yang mulia ini akan memberinya kesempatan. Naiklah. Kakak senior, aku akan naik. Tunggu saja saudara-saudara.
Aku akan memberi kalian semua kejutan. Tunggu aku membawa kemuliaan kembali ke sekte Pala. Adik seperguruan kami percaya padamu. Mengapa Shen Li ini berdiri diam tidak bergerak? Mungkinkah bakatnya terlalu buruk? Tidak bisakah dia mengaktifkan Chaos Spell? Rambutnya benar-benar putih. Sekali lihat saja kau bisa tahu fondasinya rusak. Aku tak tahu dari mana dia dapat keberanian naik panggung. Shen Li, saat ini kau tidak memiliki kultivasi sama sekali. Kau seharusnya tetap mundur dulu. Kakak senior, aku tahu kau sangat ingin menang. Tapi sekarang kau bahkan tidak bisa mengaktifkan Chaos Pearl. Aku menyarankanmu untuk mundur dulu. Bagaimanapun juga guru. Dan Kunlun Su telah membesarkanmu. Jika kau melakukan ini, kau akan mempermalukan guru. Shen Li, sekarang cepat aktifkan Chaos Spell. Kau punya hitungan 3. Jika kau masih tidak bergerak, maka kau akan dianggap tereliminasi. Baiklah. Jika kalian semua ingin melihat, maka buka mata lebar-lebar dan saksikan dengan cermat. Warna hijau. Adik junior masih belum membuat kemajuan apapun. Bakat tingkat rendah. Dia tidak punya kualifikasi untuk lanjut babak berikut. Shen Li, sekarang kau tak punya kualifikasi. Lawan aku lagi. Biru Chaos Spell berubah warna. Ini baru permulaan. Berubah ungu. Shen Li tidak berguna. Bakatnya mirip dengan Bailian dari Kunlun Su. Ini belum berakhir. Hantu Phoenix. Anomali langit dan bumi. Itu adalah bakat tingkat dewa. Phoenix berteriak. Apakah itu Shen Li? Hantu Phoenix. Anomali langit dan bumi. Itu adalah bakat tingkat dewa. Aku belum pernah melihat bakat seperti itu. Terlebih lagi itu, bahkan menyebabkan fenomena langit. Ini? Adik junior. Ini bakat tingkat dewa lagi. Kapan dia menembus? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Tidak mungkin. Makhluk tak berguna ini. Bagaimana bisa itu bakat tingkat dewa? Dia tidak mungkin bisa dibandingkan denganku. Tidak mungkin. Luhai Raja Abadi, apakah ini orang yang kau bicarakan? Shen Li yang tak berguna rela tinggalkan sekte. Sepertinya Kunlun Su telah sia-sia membuang seorang murid berbakat. Sayang sekali. Adik junior kecil, kau yang terbaik. Kau nomor 1 di bawah langit. Cepat lihatlah Chaos Spell. Ada apa? Aku jelas tidak melakukan apa-apa. Chaos Spell benar-benar meledak. Adik junior, apa yang kau lakukan? Adik junior kecil, kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Chaos Spell, itu harta sihir tiada tanding dari aliansi Deolurus. Bagaimana Chaos Spell bisa meledak? Kakak senior, cepat bujuk kakak senior. Chaos Pearl ini jelas dihancurkan olehnya. Jika seseorang menyelidiki tanggung jawabnya, kejahatannya akan merenggut nyawanya. Benar sekali. Chaos Spell ini adalah harta tertinggi aliansi Deolurus kamu. Menghancurkan harta tertinggi adalah kejahatan yang tak termaafkan. Penjaga, bawa Shen Li ke alam refleksi. Hentikan. Berani-beraninya kalian menyentuh adik junior kecil. Meskipun Chaos Spell ini hancur, dia benar-benar memiliki bakat tingkat dewa. Bakat yang luar biasa seperti itu. Luhai Raja Abadi, kau penjarakan dia di alam refleksi sebagai hukuman. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ketua aliansi, jika Chaos Spell telah hancur, maka kompetisi ini tidak dihitung. Ketua aliansi, aku benar-benar ingin mengakui. Kakak senior memang punya bakat tingkat dewa. Namun, sebulan lalu kakak senior hancurkan akar spiritualnya sendiri. Mencabut tulang abadi miliknya sendiri. Seluruh Kunlun Su tahu ini. Aku tak tega melihat kakak senior memalsukan bakat tingkat dewa lagi. Oleh karena itu, aku akan memberitahu semua orang kebenarannya. Kakak senior, kau beritahu mereka. Apakah kakak senior sekarang cacat? Kakak senior, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Jangan hanya melihat kakak senior terus membuat kesalahan. The film was Benar. translated and narrated Shen by Li. M Media. Memang seorang lumpur. Ketua aliansi. Chaos Kakak seperguruan, hati-hati. Semakin dekat dengan Pearland, semakin bahaya.
Begitu kamu mencapai tingkat ketiga, tidak ada jalan kembali. Kakak seperguruan, kembalilah. Kakak senior. Pedang Peerless marah. Lanceng. Bahkan jika kamu naik ke tingkat kelima, kamu tetap tak bisa kalahkan adik seperguruan saya. Meski hari ini aku mati, karena pedang Peerless ini. Aku tidak akan berlutut di hadapanmu, Kunlunsu. Seorang murid sekte pala. Mati demi sekte. Mati tanpa penyesalan. Tingkat keempat. Kakak seperguruan. Aku juga seorang murid sekte pala. Kita hidup dan mati bersama. Sepertinya pedang Peerless masih memihak kita, Kunlunsu. Lancang, kau tamat. Tingkat kelima. Kau sama sekali tidak akan bisa naik. Sekta pala milik adik seperguruan saya. Peerless berada di atas. Lanceng dari sekta pala bersedia menjadi budak pedang. Hanya memohon untuk naik. Kakak seperguruan, cepat kembali. Tingkat kelima. Lanceng, kau menggunakan nyawamu untuk naik ke tingkat kelima, lalu kenapa? Adik seperguruan saya menang kompetisi. Dia adalah master sejati pedang Peerless. Mulai sekarang kau adalah budak pedangnya. Tengah hari telah tiba. Meskipun Lanceng kini telah naik ke tingkat kelima, dia tetap kalah. Cepat umumkan. Adik seperguruan saya adalah yang baru, Ketua Sekta Pala. Saya menyatakan, Ketua Sekta Pala yang baru adalah... Tunggu. Siapa bilang kakak seniorku kalah? Aku juga anggota sekta pala. Aku ingin menantang Peerless. Adik seperguruan, jangan pergi. Ini sangat berbahaya. Hati-hati, jiwamu bisa tercerai-berai. Kakak seniorku memanggilku adik junior. Kalau begitu aku adalah anggota sekta pala. Kita adalah keluarga. Bagaimana mungkin? Aku berada di tahap pembentukan fondasi. Aku minum pil asal campuran untuk menaiki tangga surgawi. Orang tidak berguna sepertinya. Bagaimana mungkin dia bisa menaiki tangga surgawi semudah itu? Adik junior benar-benar naik 3 lantai sekaligus. Tingkat kultivasi apa yang dia miliki sekarang? Lalu kenapa dia tidak memiliki bantuan dari kakak seperguruannya? Dia hanya bisa berhenti di sini. Meskipun dia naik ke lantai ketiga, lalu kenapa dia tak bisa dibandingkan dengan adik seperguruan kami? Dan dia juga tidak bisa menyelamatkan sekta pala. Adik seperguruan sudah naik ke lantai keempat. Adik seperguruan, kau seharusnya tidak berbalik. Kakak senior. Sebelum datang aku berjanji pada paman junior. Aku akan bantu sekte pala rebut juara 1. Percayalah padaku. Baiklah, aku percaya padamu. Lantai kelima. Tidak mungkin. Shenli, orang tidak berguna itu, benar-benar naik ke lantai kelima. Dia pasti curang. Dia sama sekali tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi kenapa? Sekarang jam 12 siang sudah lewat. Aku sudah menang. Kecuali dia bisa melampauiku. Kakak senior, aku akan mengambil pedangnya sekarang. Bukan hanya 5 lantai. Lantai ke-6. Lantai ke-7. Lantai ke-8. Tidak mungkin. Adik seperguruan masih terus berjalan. Ini adalah lantai terakhir. Tidak mungkin. Aku mengandalkan ketiga kakak seperguruanku untuk mencapai lantai 5. Orang tidak berguna ini. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai lantai tertinggi? Atas dasar apa? Sepertinya pedang Peerless sangat menyukaiku. Balian, kau kalah. Tidak mungkin. Pedangnya ada di sini. Apa ini? Peerless adalah artefak ilahi kuno. Ia tidak pernah dengan mudah mengenali seorang master. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah adik junior dari sekta pala. Shenli.
Bagaimana bisa begitu? Adik junior benar-benar mendapatkan pengakuan dari pedang Peerless. Bagus sekali. Adik seperguruan tidak hanya menang, tetapi juga mendapatkan pedang ilahi Peerless. Shenli, hanya adik seperguruan di sini yang layak mendapatkan senjata ilahi tanpa tanding ini. Bukan orang tidak berguna sepertimu yang bisa ikut campur. Pedang Peerless adalah milikku. Apakah kau bahkan layak memiliki pedang Peerless? Kau, guru. Shenli ini pasti menggunakan cara lain untuk mengambil pedang Peerless. Shenli, pedang Peerless jelas muncul dengan merasakan kekuatan Baiyan. Kau rebut itu saat celah muncul. Serahkan. Penjaga. Tangkap makhluk jahat ini untukku. Shenli, kau seharusnya tetap menyerahkan pedang itu. Jangan membuat guru marah lagi. Siapapun itu yang ingin merebut pedangku, datang saja dan ambil. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga kakak seperguruan punya kekuatan lumayan, tapi mereka terpental oleh Shenli dengan satu serangan. Shenli, pergi ke neraka untukku. The film was translated and narrated by Tidak mungkin, Wikipedia. ini tidak mungkin. Dia pasti menyerap kekuatan dari pedang Peerless. Kalau tidak, orang tidak berguna ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Balian, aku sudah meninggalkan Kunlun Su. Mengapa kau masih menolak melepaskanku? Mengapa kau masih ingin menyakiti sekta pala? Bicara. Jika kau tidak bicara hari ini akan menjadi akhirmu. Berhenti. Adik seperguruan. Ini buruk. Shenli dalam bahaya. Shenli, di siang bolong, kau berani melukai sesama murid. Betapa beraninya. Luah Raja Abadi. Dia menyerangku lebih dulu. Dia ingin merebut pedangku. Pedangmu. Shenli, pedang Peerless harta penjaga sekta aliansi Deo Lurus. Serahkan. Luah Raja Abadi. Aku bukan lagi muridmu sekarang. Kau tidak punya hak untuk memerintahku. Pedang Peerless ini sekarang milik sekta pala. Siapapun yang ingin merebut pedang ini akan membayar dengan nyawa mereka. Kame dan adik seperguruan hadapi hidup mati bersama. Orang-orang dari sekta pala ini semuanya gila. Ya ampun, mereka berani menyerang ketua sekta Kunlun Su. Luhai Raja Abadi berada di tahap transformasi jiwa. Mereka akan kehilangan nyawa mereka. Bayar dengan nyawa mereka sangat menarik. Hari ini yang mulia ini akan melihat. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Dengan kemampuan ini kau berani lancang pada yang mulia. Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Shenli, bukankah kau sangat sombong tadi? Orang tak berguna tetap tak berguna. Kembalikan pedang Peerless kepadaku. Meskipun aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan menyerahkan pedang Peerless kepada kalian para binatang buas. Kau tak akan kembalikan pedangnya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Adik junior. Shenli. Paman Junior, aku menang. Sekta pala masih ada. Aku tahu. Shenli, kau sudah bekerja keras. Aku juga tahu bahwa pedang Peerless sudah terima kau jadi tuannya. Shenli, kau benar-benar tangguh. Immortal Lord Yunyan, tolong menyingkir. Masalah antara saya dan murid jahat ini tidak ada hubungannya denganmu. Luhai Raja Abadi. Tahun itu aku sedang dalam pengasingan. Membiarkanmu ambil murid atas namaku. Aku berikan harta spiritual tak terhitung agar kau bisa membawa Shenli pergi. Aku tak sangka Shenli LC di Kunlun Sumu akan menderita begitu banyak ketidakadilan. Apakah kau tahu bahwa dia hanyalah seorang pelayan di Kunlun Sumu? Kau tahu Shenli diperlakukan murid keduamu tidak lebih dari sekadar kantong uang. Kau tahu Shenli diperlakukan murid ketigamu seperti samsak tinju dipukuli babak belur. Luhai Raja Abadi. Apakah kau layak atas kepercayaanku? Hutang kita hari ini akan kubereskan denganmu perlahan nanti. Paman Junior, aku tak punya apa-apa untuk mereka. Ayo pergi. Baik. Shenli yang tidak berguna itu, malas dan bodoh, selalu terjebak di tahap pemurnian Ki. Bagaimana mungkin dia memiliki inti emas? Mungkin kami terlalu peduli adik junior dan mengabaikan kultivasi Shenli. Tak peduli metode tak ortodoks yang dia pakai. Sekarang semua orang percaya bahwa dia adalah bakat langka di dunia ini, bukan Baiyan.
Kenapa adik junior lebih memilih mati daripada kembali? Guru. Akar spiritual adik junior hancur. Apa yang terjadi? Apa maksudmu? Aku hanya The film ingin was tahu translated Siapa? and narrated by M Media. yang mencabut akar spiritual adik junior. Shenli berpikiran sempit sendiri. Tak peduli metode tak ortodoks dia pakai, dan dia segera mencabut akar spiritualnya sendiri. Sungguh tidak bisa dimengerti. Benar sekali. Menurutku gadis itu. Shenli. Menurutku dia hanya terbiasa dimanjakan. Dia awal bergabung sekte cukup rajin. Tapi sekarang, dia tidak hanya rakus dan malas, tapi dia juga iri hati bawaan. Menurut pendapatku, dia harus diberi pelajaran. Wu Tian dan Wu Yua. Itu tidak salah. Lagi pula, itu semua karena dia. Adik perempuan tidak bisa berkultivasi. Akar spiritual ini awalnya. Shenli berutang pada adik perempuan. Shenli penuh kebiasaan buruk dan kekurangan. Jika akar spiritualnya bisa membantu adik perempuan berkultivasi, itu bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Shenli berutang pada adik junior. Lalu bagaimana denganmu? Uang saku bulanan Shenli. Kau ambil sendiri setiap bulan. Kau benar-benar anggap dia adik juniormu. Aku seorang pangeran, menggunakan sedikit uangnya, sudah menunjukkan rasa hormat padanya. Uang yang kuambil ini, semua untuk beli barang adik perempuan. Dia sudah sakiti adik perempuan sampai sejauh ini. Aku membantunya menebus dosa-dosanya. Dan kau juga. Shenli adalah seorang kultivator pedang. Tubuhnya awalnya lemah. Kau adalah seorang kultivator bela diri. Memaksanya berlatih denganmu? Memukulinya babak belur setiap hari. Bahkan melukainya dengan parah. Kau anggap dia adik seperguruan atau samsat tinju. Aku melakukan itu untuk sekte. Guru. Di dunia kultivasi kurang lebih, sosok terkemuka. Shenli malas dan bodoh. Aku tidak ingin dia membuat guru kehilangan muka. Itulah sebabnya aku bawa dia berkultivasi. Adik seperguruan, cukup. Itu hanya akar spiritual. Apakah pantas kau di sini? Bertanya dengan keras. Paling-paling ambil beberapa eliksir dariku. Tapi, Shenli, dia harus bersujud dan mengakui kesalahannya. Benar-benar menyadari kesalahannya. Baru setelah itu dia layak terima eliksir spiritual. Ini adalah pedang terikat jiwa Shenli. Akar spiritual hancur. Pedang terikat jiwa patah. Apa? Sungguh tidak masuk akal. Jika orang lain tahu, mereka akan berpikir bahwa di Kunlun suku, betapa mengerikannya hidup orang-orang. Guru, pernahkah kau ke kamar Shenli? Mengapa pergi ke sana? Itu kotor dan berantakan. Orang rendahan akan selalu menjadi orang rendahan. Shenli sudah bertahun-tahun di gunung, namun masih memiliki bau pengemis. Kamar Shenli hanya ada ranjang jeramai dan lemari. Barang-barang lain, tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin tahu. Murid langsung Kunlun Sukita. Sudah sampai pada titik di mana kondisi hidupnya begitu miskin. Murid yang urus kehidupan Shenli di mana? Guru, Aku bertanya padamu. Biasanya Shenli, dia berpakaian dan pakai uang bagaimana? tunjangan bulanan kakak seperguruan Shenli telah diambil oleh kakak seperguruan kedua. Biasanya, dia harus rawat kebun herbal Juchen. Latihan bela diri dengan kakak Wu Yuan. Hanya di waktu luangnya, dia bisa berburu binatang iblis untuk ditukar dengan puan. Jika tidak, The film was dia hanya akan translated kelaparan. and narrated by Shenli M sudah Media. bertahun-tahun di gunung ini. Apakah kita benar-benar menganggapnya seorang adik seperguruan? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia selama bertahun-tahun di gunung berhasil bertahan hidup. Jiuchan, apakah kau menyalahkan gurumu? Guru, aku menyalahkan diriku sendiri. Jika aku menemukannya lebih cepat, dia tak akan pilih lumpuhkan akar spiritual hanya untuk memutuskan hubungan dengan kita. Dia pilih hidup seperti itu sendiri. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan tahu? Kakak senior, apa yang dia katakan hanya untuk membuatmu merasa sakit. Benar sekali. Baiklah, cukup. Ya. Sekarang aku memiliki darah Shenli. Aku ingin menggunakan cermin memori untuk menciptakan kembali ingatan Shenli.
Ternyata semua yang dikatakan adik seperguruan itu benar. Kita selalu mengabaikannya. Dia selalu menanggung keluhan. Dengan cermin memori ini, bahkan jika itu menghabiskan semua kultivasiku, aku harus melihat ingatan adik seperguruan. Ini adalah tahun baru Imlek paling bahagia yang pernah aku alami sejak dewasa. Karena aku akhirnya punya guru dan kakak seperguruan. Guru berkata, Kunlun sudah di rumahku mulai sekarang. Aku adalah murid langsung terakhir yang dia terima. Mulai sekarang aku juga punya rumah. Ini kamar kakak seperguruan seniorku. Kakak seperguruan seniorku adalah murid guru yang paling tangguh. Sejak kecil, dia ikut guru basmi iblis. Menyelamatkan banyak orang. Lagi pula kakak seperguruan seniorku masih muda. Namun dia sudah berkultivasi hingga tahap inti emas. Dikatakan bahwa banyak orang di tahap inti emas tak bisa tembus kultivasi mereka seumur hidup. Tapi kakak seperguruan seniorku berhasil menembus pada usia 20 tahun. Aku baru tahu ini dengan bertanya pada murid sekta luar. Kakak seperguruan senior kuat. Dia adalah contoh bagi sekta kita. Aku sangat menyukai kakak seperguruan senior. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Kakak seperguruan senior, aku hanya ingin melihat artefak ilahi yang kau buat dari binatang iblis. Keluar. Mulai sekarang tanpa izinku. Jangan masuk ke sini. Kakak seperguruan senior, kau benar-benar luar biasa. Kakak seperguruan seniorku tidak hanya berkultivasi dengan baik, tetapi juga membantu guru setiap hari. Dalam mengelola urusan sekta, dia selalu bisa menangani semuanya dengan sangat baik. Kunlun Sukami dikelola sendiri oleh kakak seperguruan senior. Terkadang, kompetisi akbar juga dihadiri oleh kakak seperguruan senior kami. Orang-orang tua itu semua harus dengar kakak seperguruan senior kami. Dia benar-benar tangguh. Aku belum pernah melihat siapapun setangguh kakak seperguruan senior. Jika aku bisa setangguh dia di masa depan, betapa indahnya itu. Tidak, 1/10 setangguh itu sudah cukup. Di masa depan, aku ingin jadi seperti kakak senior, untuk menjadi ahli yang kuat yang membasmi iblis. Murid utama Kunlun Su, contoh yang bersinar bagi seluruh alam abadi. Kakak seperguruan senior sangat brilian. Aku telah mengumpulkan banyak cerita tentang kakak seperguruan seniorku. Aku akan mengambil semua cerita itu dan menyusunnya menjadi sebuah buku untuk diceritakan kepada semua orang. Aku berharap di masa depan aku bisa menjadi seseorang seperti kakak seniorku. Nanti, aku akan mengambil buku itu dan buat jadi naskah cerita untuk semua orang. Mereka pasti akan sangat mengagumiku karena punya kakak senior yang hebat. Kakak senior pergi berburu iblis lagi. Aku harus berkultivasi dengan rajin. Mungkin nanti aku bisa bantu kakak senior. Aku harus berkultivasi dengan rajin. Sayang aku tak bisa antar langsung jimat itu kepada kakak senior. Namun aku tidak akan putus asa. Aku pasti akan bisa membantu kakak senior di masa depan. Kakak seperguruan. Kakak Shinli bilang ingin bertemu denganmu. The film was translated Beritahu dia. and narrated by Ini M. bukan Media. tempat yang seharusnya dia datangi. Kakak senior. Ini titipan dari kakak Shinli untukmu. Katanya itu jimat pelindung yang dia buat sendiri. Kekuatan spiritual lemat. Di masa depan, jangan membawa barang-barang murahan seperti ini lagi. Ya. Kakak senior benar-benar tangguh. Aku juga ingin menjadi seperti kakak senior untuk membasmi iblis. Walau aku tak akan bisa sebanding dengan kakak senior, tapi jika aku sekuat 1/10 kakak senior sudah cukup. Kakak senior Shinli, kau sangat mengagumi kakak senior Juten. Tapi dia tidak memperlakukanmu dengan baik. Siapa bilang kakak senior baik padaku?
Terakhir kali pada ulang tahun kakak senior, dia menepuk kepalaku, bahkan mendorongku berkultivasi rajin. Xianli, mainan kerincingan ini ditempa dari darah meridian jantungku. Aku memberikannya padamu. Aku harap ini bisa menjagamu tetap aman. Paman Junior. Paman Junior. Mengapa Anda masih di sini? Anda sudah menyembuhkanku. Aku baik-baik saja sekarang, bukan apa-apa. Baguslah, kalau begitu. Mainan kerincingan ini sangat lucu. Apakah ini untukku? Hadiah ucapan selamat. Aku baru tahu hari ini. 10 tahun lalu, kau selamatkan aku di dunia fana. Terima kasih Paman Junior. Yun Yin. Dia hanya menganggapmu sebagai dermawan. Biarkan saja. The film was translated and narrated by M Media. Paman Junior, sepertinya aku semakin menyukai Anda. Paman Junior. Xianli, apakah kau di sana? Aku kakak seperguruanmu. Xianli, Apa yang Anda lakukan di sini? ini adalah artefak sihir yang kubuat sendiri. Hadiah ucapan selamat untukmu. Tidak perlu. Aku tidak kekurangan apapun sekarang. Xianli, jangan begitu tidak tahu berterima kasih. Kakak bela diri senior ingin menggunakan cermin memori untuk melihat ingatanmu menjadi buta, untuk menempa artefak sihir untukmu. Dia tak tidur 3 hari 3 malam, dan hampir terbakar oleh api sejati. Murid tertua Kun Lun Su, secara pribadi menempa artefak sihir, orang lain tak bisa dapat meski berebut. Sayang sekali, aku tidak peduli. Xianli, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Xianli, semua penderitaan kakak senior demi kamu. Semuanya sia-sia bukan? Kau benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Jiang Jiuchen, 10 tahun yang lalu, aku berusia 8 tahun. Saat itu, Anda sibuk menangkap iblis. Aku khawatir, Anda akan terluka. Aku membantumu menempa artefak pelindung. Tidak ada yang membantuku menjaga Dharma. Tahukah Anda? Untuk membantumu menempa set artefak pelindung, berapa kali aku terbakar oleh api sejati? Tahukah Anda? Xianli, kakak seperguruan tahu segalanya. Aku tahu segalanya. Tidak, Anda tidak tahu. Jangan berpura-pura menjadi orang benar di sini lagi. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jangan datang mencariku lagi. Tahun itu guru menyelamatkan hidupmu. Semua orang di sekte anggapmu keluarga. Namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Tahun itu, Paman Junior yang menyelamatkanku. Akar spiritualku sudah kukembalikan padamu. Pedang hidupku sudah kukembalikan padamu. Aku tak ada hubungan dengan kalian. Jika itu terjadi lagi, aku lebih baik mati kelaparan. Dan tidak akan kembali kepada kalian semua. Kakak senior. Kakak senior. Tidak. Tolong jangan. Kakak senior, ini adalah sesuatu yang secara pribadi aku sempurnakan untukmu. Sebuah artefak pelindung. Aku harap ini bisa melindungimu. Tidak bisa menahan satu pukulan pun. Xianli, Kakak senior, adik seperguruan memiliki hati yang murni dan baik. Bagaimana kau bisa memfitnahnya begitu saja? Pedang ini adalah pelajaran terakhir kakak senior untukmu. Tolong jangan. Apa yang ingin kau lakukan? Tolong jangan hentikan sekarang. Jiang Jiuchen, hentikan. kakak senior, Anda berani memutuskan tendon di lenganku. Ini harga yang harus kau bayar karena menindas adik. Tolong jangan. Hentikan sekarang. Kakak senior, bangun cepat. The film was translated and narrated by M Media. Kakak senior. Kakak senior.
Bagaimana mungkin aku memperlakukan Shenli seperti itu? Kakak senior, aku akan mencari Shenli. Beku. Apa sebenarnya yang terjadi pada kakak senior? Adik bela diri junior baru merayakan ulang tahun hari ini. Kunlun Su benar-benar ramai. Di cermin memori ini, mengapa semuanya adalah ingatan Shenli? Guru juga sangat baik kepada adik bela diri junior. Sudah lama aku tak melihat guru tersenyum. Para kakak senior berkata, alam fana sangat makmur. Mereka ingin mengajak adik junior bermain. Aku juga sangat ingin pergi, karena sejak aku kecil, aku belum pernah merayakan ulang tahun. Ulang tahunmu di dunia fana adalah festival cap gomen. Jika kita turun sekarang, kita masih bisa tepat waktu untuk melepaskan lampion bunga. Lentera bunga. Ketika aku masih kecil, yang paling aku kagumi adalah yang melepaskan lentera bunga. Sebanyak yang kamu suka, kakak seperguruan kedua akan membelikanmu. Terima kasih kakak seperguruan kedua. Shenli, orang sepertimu yang tidak berguna buat apa diikuti. Mengapa kamu belum kembali berkultivasi? Dulu, apakah aku benar-benar seburuk itu pada Shenli? Kakak senior keduaku sangat kuat. Dia adalah Grandmaster Alkimia terkenal. Banyak orang tidak keberatan menempuh ribuan mil demi membeli eliksir. Aku tidak menyangka kamu akan sangat mengagumiku. Kakak senior keduaku juga seorang pangeran. Kakak senior keduaku suka hal-hal indah. Nanti, jika aku menemukan sesuatu yang indah, harus membawanya sebagai hadiah untuk kakak senior kedua. Aku dengar, kakak senior kedua sedang memurnikan pil. Butuh rumput penenang roh. Aku harus menemukannya dan memberikannya padanya. Rumput penenang roh hanya bisa ditemukan di hutan berkabut. Kekuatan spiritual Shenli lemah. Ya, Akhirnya menemukan rumput penenang roh. Kakak senior kedua pasti akan menyukainya. Kakak senior kedua. Kakak senior kedua, aku temukan rumput penenang roh. sangat kotor. Aku tidak menyangka Shenli melakukan begitu banyak untuk kita. Kitalah yang mengubah Shenli menjadi seperti sekarang. Apalagi yang kulakukan pada Shenli? Kakak senior kedua sedang berkultivasi tertutup. Kebun herbalnya tidak terawat. Pasti sudah penuh gulma lagi. Aku sebaiknya bantu kakak senior kedua merawatnya sebentar. Shenli, Kakak senior kedua. siapa yang mengizinkanmu masuk ke kebun herbalku? Kakak senior kedua aku baru saja. Apa maksudmu hanya? Gulma di kebun herbalku 100 kali lebih berharga daripada nyawamu. Jika aku tahu lagi bahwa kamu masuk ke kebun herbalku tanpa izin, aku akan mengambil nyawamu untuk pupuk herbal spiritualku. Apa kamu dengar? Apa kamu mendengarku? Iya, aku dengar. Sekarang keluar. Jadi kebun herbalku benar-benar dirawat olehnya. Adik seperguruan Bailian bilang dia yang merawatnya, dan aku mempercayainya. Hari ini, teknik pemurnian pil kakak senior kedua berhasil menembus lagi. Kakak senior kedua senang. Aku juga sangat senang. Kakak senior kedua membawa teman ke kebun herbalnya. Semua orang sangat mengagumi kakak senior kedua. Wutian. Siapa itu? Apakah dia juga murid Luahai Raja Abadi? Dia hanya seorang pelayan. Jika aku bisa memulai dari awal, aku lebih baik mati kelaparan daripada mengikuti mereka. Aku bukan manusia. Paman Junior, begitu kau ingin berkultivasi dao tanpa hati, kau harus melihat banyak penderitaan untuk memahami makna sejatinya.
Perjalanan ini ke dunia fana memang memberikan banyak hasil. Kalian penjahat tercela. Monster iblis itu Linky. jelas datang untukmu. Aku membantumu membunuh monster iblis itu. Namun kau ingin mencuri barang-barangku. Kebaikan harus dituntaskan. Jika membantu-bantu sepenuhnya. Apalagi, saudara-saudaraku sudah lama tidak bersenang-senang. Berhenti. Siapa itu? Beraninya kau merusak hal baik tuan muda ini. Mereka yang ingin mengambil nyawamu. Nona muda, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tak menyangka telah menyelamatkan mereka. Mereka membalas kebaikanku dengan permusuhan. Beberapa orang bukan kamu tapi mereka yang harus baik padamu. Aku Linky dari aliansi Dao Lurus. Bolehkah aku menanyakan namamu? The film Kau was adalah kakak senior translated dari and aliansi Dao narrated Lurus. by Putri Emily dari Media. ketua aliansi Dao Lurus. Apakah kau tahu siapa aku? Linky. Putri. Putri, apa yang terjadi? Ayah, aku baik-baik saja. Untungnya rekan Dawis ini menyelamatkanku. Shenli, aku mengingatmu. Kompetisi akbar, kamu memenangkan tempat pertama. Murid yang tidak layak ini, memang aku. Sejauh yang kutahu, sampai saat ini. Kamu belum mengakui Yun Yin sebagai gurumu kan? Sebagai ketua aliansi Dao Lurus. Aku bertanya-tanya, apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi gurumu? Apakah ketua aliansi akan mengambil Shenli sebagai murid? Alat rahasia Gunung Hitam. Apakah Paman Junior benar-benar ada di sini? Keluarlah. Jadi kalian semua, tingkat kultivasi Paman Junior sangat tinggi. Kau pada dasarnya, bukan tandingannya. Jadi jebakan ini ditujukan padaku. Paman juniormu tentu saja baik-baik saja. Yang dalam masalah adalah kau. Kau biasanya di Kunlunsu, menggertak adik-adik bela diri junior, melakukan segala macam perbuatan jahat. Hari ini aku menegakkan keadilan demi surga. Aku menindasnya. Kakak seperguruan, bagaimana kalau kita kembali? Kalau tidak, guru akan khawatir. Tidak apa-apa. Ini adalah jimat hidup mati yang dibuat khusus oleh guruku. Cukup lemparkan saja. Segala sesuatu di dalam formasi ini akan berubah menjadi mayat. Ini tidak terlalu bagus. Adik bela diri junior, aku akan membalaskan dendammu sekarang juga. Di mana kakak seperguruan? Kakak bela diri seniormu sudah terkubur di bawah tanah. Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia tidak akan bisa kembali dalam hidup ini. Kakak seperguruan biasanya kepadaku agak berlebihan. Tapi bagi kita untuk melakukan ini, bukankah itu sedikit terlalu banyak? Sama sekali tidak. Adik bela diri junior, kau terlalu baik. Dia berkali-kali ingin mendorongmu ke jalan buntu. Apa yang kita lakukan disebut membalas kejahatan dengan kejahatan. Shenli, kali ini kau pasti tamat. Ayo pergi. Ini buruk. Shenli dalam bahaya. Metode keluarga Li. Sepertinya terakhir kali. Pelajarannya belum cukup. Tapi untungnya Shenli tidak dalam bahaya fana kali ini. Kun. Evasio bumi. Mungkinkah aku benar-benar akan kehilangan nyawaku di sini? Akan ada suatu hari ketika aku ingin di bawah Dao Agung ini, segala sesuatu menjadi setara. Aku mengerti sekarang. Alasan aku terjebak dalam formasi ini adalah karena bagi formasi ini, aku adalah anomali. Jika aku bisa menjadi bagian dari formasi, maka aku bisa keluar. Guntur langit.
Shenli akan membuat terobosan lagi. Di mana awan petir ini berkumpul, disitulah Shenli berada. Mungkinkah seseorang menderita? Jangan khawatir. Itu pasti bukan Shenli yang keji itu. Aku bisa jamin. Dia sudah menjadi debu sekarang. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa membuatmu marah lagi. Aneh sekali. Jelas-jelas ada di sini. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Terintegrasi ke dalam formasi. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya. Hancurkan! Akhirnya sudah keluar. Shenli, Paman Junior, mengapa Paman Junior ada di sini? Siapa yang ingin menjalani kesengsaraan petir hitam ini? Mengapa terlihat begitu tidak menyenangkan? tidakkah kau merasa bahwa kau akan membuat terobosan lagi? Aku baru saja di dalam tanah. Aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Ayo, duduklah dan jalani kesengsaraanmu. Aku akan melindungimu selama itu. Ini sudah cukup. Ini hanya kesengsaraan. Kenapa harus menyiapkan formasi sebesar ini? Shenli, Paman Junior, kau membuatku takut barusan. Mengapa bahkan ada kesengsaraan petir 9 lapis? tidakkah kau tahu? Tahu apa? Dao surgawi terlalu tidak adil. Jika Paman Junior tidak ada di sini barusan, aku takut disambar petir kesengsaraan, dan jiwaku akan tercerai-berai. Shenli, ini adalah kesengsaraan petir tahap jiwa baru lahir. Tahap jiwa baru lahir. Kalau begitu mengolah Dao tanpa hati ini, tidaklah sulit bukan? Jika para tetua itu tahu, apa yang baru saja kau katakan, mereka pasti akan sangat marah. Hati Deomu telah menembus. Selamat kau telah menembus ke tahap jiwa baru lahir. Aku awalnya berpikir bahwa, dengan tingkat kultivasiku, itu tidak akan cukup untuk mendirikan sekte. Sekarang tidak apa-apa. Ayo kita kembali. Paman Junior, bagaimana Paman Junior tahu aku ada di sini? Hanya lewat. Setiap kali aku menghadapi bahaya, Paman Junior selalu muncul di sisiku. Dalam kehidupan lampau dan kehidupan ini, hanya Paman Junior yang memperlakukanku baik. Shenli, mengapa di aliansi Dao lurus? Apakah Immortal Lord Yan Yin yang paling cantik memperlakukanmu sebaik ini? Hak apa yang kau punya? Siapa? Bahkan jika kau tidak datang mencariku, aku akan datang mencarimu. Selama aku masih di Kunlun Su, kau tidak akan pernah mendapatkan perhatian guru dan kakak-kakak senior. Aku tidak butuh bantuan mereka, tapi kau berani menjebakku. Sudah kuingat, ini yang terakhir kalinya. Jika ada lain kali, aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Oh ya, ini adalah bom ledakan guntur yang dibuat khusus dari sekte kita. Kekuatannya sangat besar, langsung meledak saat bersentuhan. Ini, kau harus menyimpannya dengan hati-hati. Kau, beraninya kau mencoba melukaiku. Mati kau. Kau tidak tahu tempatmu. Kau berani mencakar wajahku. Aku sudah memperingatkanmu barusan. Jika ada lain kali, sama sekali tidak akan ada pengampunan. Kau, guru kakak senior. Tolong. Baiyan, apa yang terjadi? Baiyan, siapa yang melukaimu seperti ini? Akan kuburu dia dan kubalas dendam. Itu adalah kakak senior Shenli. Ini semua salah Bailian. Bailian hanya ingin datang dan memberikan kakak senior Shenli beberapa barangnya. Aku tidak menyangka bahwa begitu kakak senior Shenli melihatku, dia sudah kakak senior tertua. Denganku seperti ini, apakah wajahku rusak? Akankah aku mulai sekarang tidak bisa bertemu siapapun lagi? Wutian, tolong perhatikan adik junior untukku. Ya, terluka oleh Ki Pedang. Sangat sulit untuk pulih. Baiyan,
Baiyan, murid jahat. Murid sesat itu sedang apa sekarang? Ketua aliansi telah menganugerahkan Shenli sebidang tanah di barat daya. Shenli menamainya Lembah Emosi Mutlak, dan saat ini sedang mendirikan sekte. Mendirikan sekte. Dia hanya mengandalkan reputasi Kunlun Su untuk pergi keluar dan menipu orang. Ketua aliansi berkata dia memberinya sebidang tanah. Dan dia langsung berani meminta lebih. Jika bukan karena reputasiku sebagai Luohe Raja Abadi, siapa yang akan memperhatikannya? Seorang murid jahat yang menipu dunia. Berani melukai Bailian. Jangan khawatir, guru pasti akan membalaskan dendammu. Guru, Shenli sekarang adalah lembah emosi mutlak. Menurut peraturan sekte, dia dan mereka yang setara. Apakah kau mengatakan yang mulia ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Ini, Shenli seorang murid jahat. Baru-baru ini kultivasinya berkembang pesat. Tindakannya semakin kejam. Dia pasti berada di luar, berlatih teknik kultivasi iblis jahat. Ju Chen Wutian, kalian berdua pergi tangkap Dion, dan bawa dia kembali padaku. Jika dia telah memasuki jalur iblis, yang mulia ini akan secara pribadi melenyapkannya. Ya guru, Bailian ayo pergi. Kakak tertua, kakak katakan padaku hari ini, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Shenli benar-benar mengolah teknik kultivasi iblis? Siapa yang benar, siapa yang salah? Satu pertanyaan akan segera mengungkapnya. Kakak senior, Shenli masih belum memaafkan kami. Meskipun begitu, hal-hal yang berkaitan dengan kultivasi iblis harus diklarifikasi. Wuiwan, kau tetap di sini untuk menjaga guru dan adik junior. Wutian dan aku akan pergi dan mengklarifikasi semuanya. Aula utama lembah emosi mutlak. Kakak tertua, apakah ini lembah emosi mutlak milik Shenli? Energi spiritualnya sungguh melimpah, bahkan menyaingi Kunlun Su kami. Maman, ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Si Hotong, Kakak senior Shenli. ini adalah jimat pelindung yang ku pribadi sempurnakan. Tolong bantu aku memberikannya pada kakak senior. Ya, Kakak bela diri senior tertua, aku pribadi membuatkanmu jimat pelindung baru. Kau harus membawanya bersamamu. Aku tidak akan mengganggu kultivasimu lagi. Mulai sekarang, aku juga akan berkultivasi dengan rajin. Gadis kecil dari dulu, kini telah menjadi kepala sekte. Sekarang, tidak ada yang akan menghentikanmu lagi. Kakak tertua, dulu Shenli selalu mencariku, tapi aku selalu menghindari bertemu dengannya. Sekarang dia sudah dewasa dan memiliki sektenya sendiri. Ayo pergi. Bolehkah saya merepotkan kedua dewa untuk menyatakan identitas kalian, biar aku bisa segera umumkan kalian datang? Jiang Jiuchen dari Kunlun Su, ini Wutian. Kami semua adalah kakak senior Shenli. Raja Abadi Shenli berkata, dia bilang jika kalian berdua datang mencarinya, untuk mengatakan saja dia tidak ada. Tolong beritahu Shenli, sesuatu telah terjadi pada Luohe Raja Abadi. Jika dia tidak keluar, kami akan tinggal di sini selamanya, sampai dia setuju untuk menemuiku. Apakah Paman Junior benar-benar menyukaiku? Atau tidak? Raja Abadi Shenli, di luar. Tidak perlu berkata lebih banyak, aku tahu. Mereka ingin tetap di luar. Biarkan mereka tetap di luar dan menunggu. Raja Abadi Shenli, mereka berdua sudah berdiri di luar selama 7 hari sekarang. Baiklah, biarkan mereka masuk. Shenli, wajah adik junior terluka. Aku tahu. Aku sendiri yang melukainya. Kamu, Shenli, kami tidak di sini untuk menyalahkanmu. Kami hanya ingin memberitahumu. Guru mencurigaimu telah mengolah seni iblis. Itulah mengapa kau bisa melukai adik junior dengan parah. Kenapa kau ceritakan ini padaku? Apakah kau ingin aku kembali dan memohon pengampunannya? Apakah dia pantas mendapatkannya? Shenli, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Dia adalah guru kita. The film was translated and narrated by Aku sudah NVIDIA. memberitahumu berkali-kali. Tidak ada hubungan antara aku dan Kunlun Sumu. Setidaknya kamu tinggal di Kunlun Su selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Liu Wudian, kau baru saja tiba dan sudah mempertanyakan aku. Wajah Belian, apa sebenarnya yang terjadi? Tepat pada saat ini, gurumu mencurigaiku, mengolah seni iblis. Biarkan aku menebak, bagaimana dia memarahiku. Murid yang memalukan tidak berguna. Apakah dia masih menginginkanmu untuk membawaku kembali dan mengeksekusiku? Ini
Bagaimanapun juga, masalah ini masih perlu dijelaskan dengan jelas bukan? Shenli, apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau masih tidak mengerti mengapa aku meninggalkan Kunlun Su. Kita sudah bersama selama 10 tahun, namun setiap kali kau selalu percaya pada kata-kata Balian saja dan secara sepihak menganggap aku bersalah. Shenli, sebelumnya kakak senior tidak baik. Aku tidak peduli dengan perasaanmu. Berhentilah bersikap munafik. Apa yang tidak kudapatkan sebelumnya, tidak kubutuhkan sekarang. Shenli, kami bersalah padamu sebelumnya, tapi kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaan kami? Melihat bagaimana kau memperlakukanku dulu, bagaimana bisa kau tanpa malu memaksaku untuk mempertimbangkan perasaanmu? Kau ingin aku datang ke Kunlun Su? Itu tidak mustahil. Benarkah Shenli? Aku tahu itu. Kau masih bersedia bertemu guru? Menurut peraturan aliansi Deolurus, ketika pemimpin sekte meninggal dunia, yang lain harus hadir. Jika dia meninggal, aku tentu akan berada di sana untuk mengantarnya dalam perjalanan terakhirnya. Shenli, beraninya kamu mengutuk guru. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Liu Tian, jika kau berani bertindak lancang di depanku lagi, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Shenli, kau. Mulai sekarang aku tidak ingin melihat kalian lagi. Keluar. Penjaga. Usir mereka. Dirikan prasasti batu di gerbang. Kunlun Su dan anjing tidak diizinkan masuk. Kamu. Shenli, dulu kami mengabaikanmu. Tapi tahun itu musim dingin sangat dingin, dan alam fana menderita kelaparan. Kau mengembara di jalanan mengemis. Guru yang menerimamu. Meskipun kami berbuat salah padamu, guru tetap menunjukkan kebaikan padamu. Ini benar. Tolong pertimbangkan itu. Guru menyelamatkan hidupmu. Kembali dan temui dia sekali, dan jelaskan semuanya dengan jelas padanya. Hutang budi telah terbayar. Lu Raja Abadi. Begitukah cara dia mengajarimu? Murid ini tidak akan berani. Beritahukan pada Lu Raja Abadi, jika dia bahkan kurang sadar diri. Maka mulai sekarang, sebaiknya dia hentikan kultivasi keabadian. Immortal Lord Yunyan, kenapa Anda bisa seperti ini? Kalau Liu Raja Abadi mau temui aku, itu tidak mustahil. Besok pada jam Chen, suruh dia menungguku di aula besar Kunlun Su. Benarkah Shenli? Baguslah, kau bisa kembali. Kalau begitu kami akan kembali dan menunggumu. Ayo pergi. Shenli, Lu Raja Abadi, jelas-jelas marah padamu. Apakah kau benar-benar ingin menemuinya? Paman junior semuanya pada akhirnya harus berakhir. Baiklah. Lewat sini. Guru. Apakah si murid tak tahu terima kasih itu sudah paham? Besok jam Chen Shenli akan kembali, menjelaskan semuanya secara jelas padamu. Sepertinya dia tahu apa yang baik baginya. Katakan padanya untuk menungguku di aula besar besok. Ya. Beberapa hal pada akhirnya harus diselesaikan. Kakak senior Shenli. Xiao Tong, hidupmu baik saat aku tak ada. Apakah ada yang mengganggumu? Kakak senior, kemana kau pergi? Aku sangat merindukan kakak senior. Para kakak senior kemari moodnya baik. Mereka memberiku sepotong kue osmanthus. Aku menyimpannya untuk kakak senior. Xiao Tong, aku sekarang punya gunung sendiri. Apakah kau mau datang ke tempatku? Kalau begitu aku bisa tetap berada di sisi kakak senior Shenli selamanya. Tentu saja. Lagi pula, akan ada kue osmanthus tanpa henti untuk dimakan. Aku ingin terus bersama kakak senior Shenli. Baiklah, kalau begitu kau berdiri di sampingku nanti. Ikuti aku. Tapi kakak senior Balian membuatku menyapu daun. Aku belum selesai menyapu. Lihat baik-baik. Kakak senior Shenli sangat kuat. Shenli. Shenli, apa yang kau lakukan? Apakah namaku untuk dipanggil sembarangan? Penguasa abadi Shenli. Tidak buruk. Yang mulia suka penampilanmu seperti ini. Kau tidak menyukaiku. Namun kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Penguasa abadi Shenli menghinaku seperti ini. Apakah ini hati penguasa abadi? Yang mulia ini mengolah dao tanpa hati. Tentu saja hatiku tidak bisa terbuka. Adapun kau, daripada berdebat denganku di sini, pikirkan baik-baik cara melindungi dirimu. Kau berada di Kunlun Su. Semua yang kau lakukan padaku akan kukembalikan padamu sedikit demi sedikit. Kau berani. Shenli, kamu sangat mencolok.
Apakah kamu di Kunlun suku untuk memamerkan kekuatanmu? Hei, dukunganmu sudah tiba. Sekarang saatnya bagimu untuk bermain korban dan mencari simpati. Guru, ini semua salahku. Ini karena aku tidak mengerti dengan jelas status penguasa abadi Shenli yang membuat kakak senior tidak senang. Wajar saja kakak senior menghukumku. Belian adalah orang dari Kunlun suku. Bahkan jika kamu adalah ketua lembah emosi mutlak, itu bukan tempatmu untuk menceramahinya. Kalau aku bilang tak cuma ingin menceramahnya, tetapi aku juga ingin mengambil nyawanya. Baiklah murid durhaka. Sekarang pun kau belum tahu bertobat. Kalau begitu yang mulia ini akan mengambil nyawamu, bertindak atas nama surga. Luo Raja Abadi, apakah kau masih berpikir yang mulia ini? Masih Shenli yang dulu di Kunlun Su, yang hanya tahu cara patuh. Aku akan menyelesaikan hutang Belian. Dan aku juga akan menyelesaikan hutangmu. Apa artinya ini? Belian, kau berkali-kali berencana menyakitiku. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Guru, Murid durhaka melukai sesama murid. Mengolah jalur jahat. Hari ini yang mulia ini akan menghancurkanmu. Guru, Berhenti. Shenli, apa yang kau lakukan? tidakkah kau ingin tahu mengapa kultivasiku telah berkembang begitu cepat? Itu tidak lebih dari seni iblis jahat. Cepat atau lambat kamu akan menderita akibatnya. Ini semua berkatmu, Luo Raja Abadi. Kau membawaku kembali, lalu meninggalkanku di gunung, tanpa peduli sedikit pun, membiarkan mereka menggangguku, dan mempermalukanku, menindasku. Hanya dengan sedikit pengalaman itu, pemahamanku tentang Dao tanpa hati, jauh lebih cepat daripada yang lain. Jangan bicara manis di sini. Lihatlah murid-muridmu ini. Mereka sangat menghormatimu. Berpikir kau adalah orang yang jujur. Luo Raja Abadi yang agung. Tapi kenyataannya kau hanyalah orang yang egois. Seorang bajingan yang rusak moralnya. Ya, apa yang kamu alami di Kunlun Su? Aku sudah tahu. Jadi apa? Ada puluhan ribu orang di dunia ini. Haruskah setiap orang mengkhawatirkan mereka? Jika begitu, bagaimana kultivasiku bisa maju? Bagaimana caraku menyelamatkan semua makhluk? Oh, tolonglah. Apa yang kau katakan benar-benar konyol. Kau acuh tak acuh padaku itu satu hal, tapi kau bahkan membawa kembali murid lain, membiarkannya menindas dan menggangguku. Belian jauh lebih unggul darimu. Memang, aku memang bukan tandingan Belian. Karena aku hanyalah seorang pengemis. Sementara Belian, dia adalah putrimu yang hilang dari alam fana. Shenli, kamu. Apa? Jangan bicara omong kosong. Apakah aku bicara omong kosong? Orang ini, apakah kau benar-benar mengenalnya? Bahkan jika dia menjadi abu, aku akan tetap melihatnya. Dialah yang menipu nona mudaku, meninggalkan istri dan anaknya, dan kemudian pergi untuk selamanya. Apa yang terjadi selanjutnya, Tuan Tua? 20 tahun yang lalu, nona mudaku dan aku pergi keluar. Di jalan kami bertemu bandit kuno. Kemunculannya menyelamatkan kami. Dia masih belum paham dunia luar, dan mengira dia adalah pahlawan besar. Pada kenyataannya, Film was dia hanyalah orang yang translated tercela. and narrated by M Media. Tuan Tua, silakan, lanjutkan. Kemudian, dia sering bertemu dengan nona mudaku. Nona mudaku berpikir dia telah menemukan cinta takdirnya, lalu memberitahu keluarganya bahwa dia ingin menikah dengannya. Jadi seperti yang kau katakan, pernikahan ini mungkin tidak terjadikan. Tuanku tidak setuju. Dalam kemarahan nona mudaku, kawin lari dengan pria ini. Kemudian mereka berdua bersama siang dan malam. Nona muda hamil. Saat dia melahirkan, segalanya jadi rumit. Dia pergi. Aku melihatnya pergi sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya? Dan kemudian, nona muda meninggal selama persalinan sulit. Cuma meninggalkan bayi perempuan. Aku tidak bisa membesarkan anak itu. Akhirnya aku bawa dia ke panti asuhan. Gadis itu diberkati. Gadis itu diadopsi oleh seorang kultivator abadi. Dikatakan bahwa untuk menjadi abadi, Apakah gadis itu terlihat seperti ini? ya, itu benar. Mengapa kau memiliki lukisan nona mudaku
Cukup. Bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Ngomong-ngomong ini, cukup kebetulan. Progres kultivasiku terhenti. Pertama aku berniat kultivasi di dunia fana, tanpa diduga aku tidak sengaja menemukan masalah ini. Waktu berlalu. Dia sudah lama meninggal. Bagaimana kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan itu benar? Sekarang bagaimana? Apakah kau ingin menyangkalnya? Takut orang lain akan tahu. Luwih Raja Abadi mulia bagai bulan terang dan angin sejuk. Sebenarnya adalah seorang bajingan yang meninggalkan istri dan anaknya. Guru, apakah semua yang dikatakan Xianli itu benar? Aku kembali mencarinya. Hanya saja takdir mempermainkanku. Dia sudah meninggal. Siasat. Tidak. Aku memperlakukannya dengan sangat baik. Aku memanjakannya dalam segala hal. Begitu kau memasuki sekte, kau menyimpan niat buruk terhadapku. Hanya karena kau dan aku sama-sama murid di gunung. Apakah kau berpikir bahwa dengan mendorongku ke dalam lumpur, dia akan lebih menghargaimu? Namun, dia hanya berdiri dan menonton pertunjukan. Sangat puas diri. Balian. Jika kau tahu ini lebih awal, apakah kau akan menyesali apa yang kau lakukan padaku saat itu? Mustahil. Ini tidak mungkin. Luwih Raja Abadi selalu memberitahuku. Aku hanya mengolah jalur jahat dan cara-cara keji. Tapi dia tidak tahu bahwa dia yang mengolah jalur kasih sayang sebenarnya lebih tidak berperasaan dariku, yang mengolah dao tanpa hati. Guru, apakah semua yang dikatakan Xianli itu benar? Kakak senior, kau masih seperti sebelumnya, naif dan mudah ditipu. Xianli, jangan bicara omong kosong. Sebab kami tak baik padamu. Kamu mengarang cerita-cerita ini untuk menipu kami kan? Tujuanmu adalah membuat guru benar-benar dipermalukan. Ya ampun, Apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? kau selalu tidak punya otak. Tanpa diduga, pada saat hidup dan mati ini, kau masih begitu bodoh. Momen hidup dan mati apa? Xianli, Kau masih mencoba untuk melindungi reputasinya. Sementara dia mencari cara membungkam kalian. itu benar. Hanya mereka yang sudah tiada yang bisa menyimpan rahasia. Jika kamu sudah tahu, kalau begitu pergilah ke surga. Guru, tolong bangun. Ini kami. Guru telah jatuh ke penyimpangan Ki. Apapun yang kita katakan, sekarang dia tidak akan mendengar. Hari ini, tidak ada yang diizinkan pergi dari sini. Beraninya kau mencuri cermin memori. Kalian semua pergilah ke surga. Xianli, Paman Junior tolong lepaskan cepat. Ini adalah cermin memori. Ini akan memutar ulang kenangan yang paling tak terlupakan bagi orang di cermin, menjebak mereka di dalamnya selamanya. Orang-orang dari aliansi Duo Lurus akan segera tahu tentang ini. Baiyan, ayo pergi. Ya. Paman Junior, aku telah melibatkanmu lagi. cermin memori ini adalah artefak sihir tingkat atas. Ini bisa melacak kehidupan masa lalu dan sekarang. Yang masuk hanya yang kultivasinya rendah, akan terjebak dalam ilusi kehidupan masa lalu dan sekarang ini, dan tidak bisa melarikan diri. Pesan suara dari ketua aliansi sampai padaku. Ada yang mencuri cermin memori. Tidak disangka, ternyata itu adalah Luwih Raja Abadi. Jadi begitu. Melihat penampilanmu, kau pasti sudah menemukan solusinya. Aku punya beberapa ide. Ini, para murid menjadi pengorbanan. Jika cermin memori tak bisa dipecahkan, maka mereka akan selamanya hanya bisa hidup dalam ilusi kehidupan masa lalu dan sekarang. Jadi kita harus berpikir dengan hati-hati. Bagaimana cara memecahkan cermin ini? Mengapa aku di sini? Xianli, apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa mengendalikan diriku? Kakak bela diri senior, mengapa kau di sini? Mengapa aku menjadi seperti ini? Itu hanya pertandingan tanding. Kau berani bersikap kejam padanya.
Xianli, kau benar-benar jahat. Aku tidak. Aku hanya bertanding biasa dengan adik junior. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak memukulnya keras. Jika kau tidak bertobat, pergi ke alam refleksi untuk menebus dosa. Hanya jika kau mengakui kesalahanmu, kau akan diizinkan pergi. Alam refleksi. Ada apa ini? Kakak bela diri kedua. Kakak bela diri tidak sengaja merusak taman obat ini. Apa yang kau lakukan? Ini adalah racun yang secara pribadi ku buat. Pil patah hati. Pada hari bulan purnama dia merasakan sakit. Jangan. Konsekuensi dari perbuatanmu menindas adik. Ayo pergi. Bukan aku. Aku tidak akan seperti itu. Aku tidak akan memperlakukan Xianli seperti itu. Percayalah padaku. Aku benar-benar The tidak. film was translated Diam. and narrated Mulai hari by ini dan Media. seterusnya, gurumu akan melumpuhkan semua kultivasimu. Kunlunsu tidak memiliki murid sepertimu. Mulai hari ini dan seterusnya, ikatan guru murid antara kau dan aku benar-benar terputus. Keluar. Xianli. Xianli bangun. Jangan. Waktu berbalik. Kau akhirnya melihat kehidupan masa lalumu. Paman Junior. Benarkah? Benarkah Paman bela diri menyelamatkanku dulu? Xianli. Omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Apa-apaan ini soal masa lalu dan sekarang? Aku tahu itu Paman bela diri. Itu Paman bela diri. Hai. Baiklah. Mereka akan segera bangun. Kakak seperguruan. Immortal Lord Union. Apa sebenarnya yang kalian semua alami? Kenapa kau begitu terkejut? Tidak ada apa-apa. Hanya mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Apa yang terjadi di cermin memori? Semuanya nyata. Apa yang kalian semua lihat adalah semua hal yang kalian lakukan sebelumnya. Apal. Kalau begitu, jadi apa yang kami lakukan pada Xianli? Apa yang kau lakukan padaku? Mencabut akar spiritual dan melumpuhkan tubuh. Atau secara pribadi mengambil nyawaku. Kakak seperguruan. Baiklah, mari kita keluar dulu lalu bicara. Sepertinya Lu He ini sudah lama membawa murid itu dan melarikan diri. Mereka tidak akan bisa lari jauh. Aku lepaskan kakak seperguruan di sini sekarang. Lalu kita akan bicara lebih lanjut. Adapun mereka bertiga, aku serahkan padamu untuk menanganinya. Baiklah. Xianli, aku minta maaf padamu. Aku tidak tahu sebelumnya aku akan memperlakukanmu seperti itu. Xianli, ini semua salah kakak seperguruan kedua. Bisakah kau memaafkanku? Aku menjijikan. Aku bajingan. Xianli, bisakah kau melupakan denda pada kakak ketiga? Kalian semua melakukan ini. Apakah untuk mengurangi rasa malu di hati kalian? Maukah kalian aku ampuni nyawa? Xianli, selama kau bisa memaafkan kami, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Apakah itu juga termasuk nyawa kalian? Ya, Potong tangan kiri kalian. Perselisihan di antara kita akan sepenuhnya terhapus. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pergi dari sini. aku akan turun ke alam fana, mengumpulkan pahala untukmu. Sesuai keinginanmu. Kau masih terlalu berhati lembut. Paman Junior, aku ingin pergi mencari Lu Wei. Aku akan ikut denganmu. Baiklah. Mereka berani memecahkan cermin memori lagi. Apakah mereka akan menyusul? Ayo pergi. Kemana Lu Wei Raja Abadi akan pergi? Aku tidak menyangka kau secepat ini. Kau sudah menyusul.
Aku juga tidak menyangka Luohe Raja Abadi hanya tahu memakai cara buruk seperti itu. Kau pikir dengan mengolah Dao tanpa hati dan memiliki Immortal Lord Yun Yin yang mendukungmu, kau bisa melawan yang mulia ini. Kau akan tahu jika kau mencoba. Ayah, Apakah kau seorang kultivator transformasi jiwa? itu tentu saja berkat. Kamu Luohe Raja Abadi. Kau menyiksaku dengan banyak skema. Baru kemudian, aku bisa membangun hati Daoku dan menjadi kultivator transformasi jiwa untuk membalas dendam padamu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kau tidak bisa mengambil nyawaku. Aku telah menunjukkan kebaikan padamu. Aku membesarkanmu selama 10 tahun. Kau tidak bisa mengambil nyawaku. Tentu saja aku tidak akan mengambil nyawamu. Kehilangan nyawamu terlalu mudah. Aku ingin kau hidup. Secara sadar merasakan rasa sakit. Apa yang ingin kau lakukan? Pedang ini adalah untukmu yang telah melukai hidupku. Pedang ini balas dendam atas perlakuan kejammu. Pedang terakhir kepadamu yang merusak akar spiritualku. Dengan ini, dendam kita sudah terbalaskan. Xianli, jika kau tidak mengambil nyawaku hari ini, di masa depan, aku pasti akan mengambil nyawamu. Selanjutnya giliranmu. Xianli, kau dan Immortal Lord Yun Yin bersekongkol. Kau menyuruhnya mengikatku. Kemampuan macam apa itu? Jika kau punya kemampuan, lepaskan aku. Mari kita bertarung dengan benar. Balian, hari ini aku akan membuatmu kalah sepenuhnya. Xianli, hati-hati. Belian, terimalah nasibmu. Kultivasimu terlalu rendah. Kau sama sekali tidak pantas menjadi lawanku. Aku Bailian tidak akan pernah menerima takdir. Adik seperguruan, Jika kalian menyerahkan diri di sini, maka jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Bailian jangan. Paman Junior, apa ini? Bagaimana bisa kekuatan Balian meningkat begitu banyak? Ini adalah seni gelap yang menyerap kekuatan orang lain untuk digunakan sendiri. Hai. Jika mantra ini dihentikan sekarang, mereka bertiga akan kehilangan nyawa. Aku tidak lagi memiliki kultivasi apapun. Pembalasan. Ini benar-benar pembalasan. Bailian, kembalikan kultivasiku. Xianli, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku sekarang? Paman Junior, ini adalah kebencianku sendiri. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Kau harus benar-benar hati-hati. Sandiwara hebat tentang ayah dan anak berbakti. Kau berani. Jangan salahkan aku. Salahkan dirimu karena kultivasimu tidak cukup. Karena tidak bisa mengalahkan Xianli yang membuatnya menyudutkanku seperti ini. Aku ayahmu. Jadi kenapa? Kaulah yang meninggalkanku. Kau yang melahirkanku. Dan kemudian meninggalkanku lagi. Dan sekarang kau sangat menginginkanku kembali. Apa? Kau meninggalkan istri dan putrimu. Masih ingin aku rawat saat kau tua. Aku ayahmu. Jadi kau mencariku. Tidak malu menonton aku lawan Xianli. Sementara kau sendiri tetap di atas segalanya. Menganugerahiku sesuatu. Apa kau ingin aku memaafkanmu? Akan ku beritahu. Tidak akan pernah. Aku sudah mati. Saat ibuku meninggal, aku juga mati.
Aku membimbingmu dalam kultivasi. Dan memberimu teknik kultivasi. Aku melahirkanmu. Aku tidak bersalah. Kau melahirkanku, tapi kau tidak membesarku. Sekarang kau juga harus membayar harganya. Apa? Nyawamu. Seperti yang diharapkan dari Luohe Raja Abadi, kultivasi ini aku bertanya-tanya, seberapa jauh lebih kuat dari ketiga orang ini? Bahlian kau mempraktikkan seni gelap. Menyerap kultivasi orang lain, melukai sesama murid, membantai sesepuh. Hari ini yang mulia ini akan bertindak atas nama surga. Tiada tanding. Hari ini ikuti aku untuk membasmi iblis. Kalian semua mengaku dari jalan yang benar. Mengambil nyawamu aku adalah jalan yang benar. Hanya ketika aku menjadi cukup kuat, aku tidak akan diganggu olehmu. Segala hal tetap hukum gaib, hormati surga, ikuti bumi. Semua tubuh spiritual kembali ke posisi mereka. Kultivasiku memudar. Aku hanya mengambil kembali apa yang kau curi dan mengembalikannya kepada mereka. Semuanya orang yang melukai kalian. Kalian pasti tahu siapa itu. Hari ini yang mulia ini akan memulihkan keadilan untuk kalian. Untuk keluhan carilah balas dendam. Untuk permusuhan carilah pembalasan. Terima kasih banyak Raja Abadi. The film was translated Aku kalah. and narrated by M. Aku kalah lagi, kenapa? Kenapa selalu aku yang kalah setiap kali? Kau sendiri yang menyebabkannya. Tidak. Bukan aku. Ini ketidakadilan Dao Langit ini. Kita berdua mengolah Dao tanpa hati. Aku bunuh ayah agar raih Dao. Kenapa kalah dari orang yang tak berguna? Karena pada dasarnya, kau tidak tahu apa itu Dao tanpa hati. Kau memang sombong. Kau tidak pernah menderita sedikit pun. Kau bangkit dari dasar jurang sendirian. Tetapi ketika di puncak kau meremehkan orang lain. Meskipun kau memiliki bakat bawaan yang hebat, tetap mengandalkan praktik sesat. Untuk memajukan kultivasimu, praktik sesat. Pemenang menjadi raja. Yang kalah menjadi bandit. Satu persatu mereka gagal kalahkan aku. Mereka pantas dimakan olehku. Aku keras kepala dalam delusi. Yang keras kepala dalam delusi. Jelas-jelas kalian semua. Kalian semua satu persatu percaya pada doktrin-doktrin tak masuk akal itu. Namun kau menutup mata terhadap ketidakadilan dunia fana ini. Saat aku mengembara di jalanan, di mana kau? Saat aku mengemis dan ditendang-tendang, di mana kau saat itu? Nyawa manusia dianggap tak berarti oleh pejabat. Kalian para kultivator menganggap mereka seperti semut. Aku Bailian hanya mengambil nyawa beberapa orang itu saja. Sudah jadi sasaran kalian di mana-mana. Mungkinkah hidupku bahkan lebih tidak berharga dari mereka? Adik seperguruan, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Guru yang menjemputmu dari kaki gunung, makan pakai tinggal dan jalan. Tidak ada yang tidak diatur dengan baik. Apakah itu masih belum cukup? Diam kau. Apa yang kau tahu? Apa kau pikir dia melakukan itu untukku? Dia melakukan itu hanya karena sedikit penyesalannya itu saja. Bagaimanapun juga, guru telah memberimu banyak kasih sayang. Dia bahkan menyerahkan Kunlunsu kepadamu. Bagimu untuk menjadi seperti ini sungguh jahat. Kalian semua tidak berhak mengkritikku. Bukankah kalian semua sama saja? Apa yang kau bicarakan? Kalian semua tidak bisa mengalahkan Shen Li. Kalian langsung incar aku di mana-mana. Akulah yang menyakiti Luo Hei. Maksudmu kau memperlakukan Shen Li dengan baik? Apa yang kau katakan? Kalian semua cinta dan lindungi Shen Li, namun terprovokasi oleh beberapa kata dariku. Kalian sudah mulai meragukannya. Kalian semua harus bertanya pada diri sendiri. Aku sungguh tidak tahu Shen Li di Kunlunsu ini. Hari-hari seperti apa yang dia jalani. Kalian menindasnya, menargetkannya, mempermalukannya. Sekarang semua kesalahan ditimpakan padaku. Apa kamu bicara padaku seperti itu? Tidakkah kau merasa konyol? Meskipun kami memiliki banyak kesalahan, kau seharusnya tidak. Baiyan,
kasih sayang sejati yang pernah kami miliki untukmu benar-benar diberikan kepada anjing. Kau benar-benar wanita berhati serigala. Memarahiku, marahmu bukti kau bersalah. Sekelompok orang tak berguna. Shenli, biar ku beritahu aku tidak kalah darimu. Aku kalah oleh ketidakadilan Dao ini. Jelas aku adalah putri kesayangan surga. Mengapa kau dijemput oleh Luo He untuk bisa tinggal di sini bersama mereka bertiga, berkultivasi di Kunlun Su? Sekarang bahkan paman junior menyukaimu. Bahkan Deo tanpa hati menyukaimu. Bukan berarti Deo tanpa hati memihakku, tetapi kau telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan pada dasarnya tidak tahu apa. Deo tanpa hati yang sejati itu. Kau bicara omong kosong. Aku membuktikan Dao dengan nyawa ayahku. Jika surga tahu, dia akan melihat aku yang dipilih untuk Dao tanpa hati. Namun Dao tanpa hati tidak pernah tentang memutuskan emosi dan cinta. Apa yang kau katakan? Dao agung itu tanpa emosi. Itulah sebabnya ia melahirkan langit dan bumi dan memelihara segala sesuatu. Segala sesuatu itu setara. Baru kemudian mereka bisa ada di dunia ini. Kau menuntut dukungan dari Dao surgawi, merampas kultivasi orang lain untuk dirimu. Kau jelas-jelas mengkultivasi Dao keinginan. Bagaimana itu bisa disebut Dao tanpa hati? Segala sesuatu itu adil. Di mana keadilan dalam segala sesuatu? Mengapa dari masa kanak-kanak hingga dewasa? Akulah yang mengembara di jalanan dan ganggang. Mengapa akulah yang dijual berkali-kali? Orang ini tetap aku walau ibu mati dan ayah dingin. Kalian semua bersinar dan cerah. Mengapa hanya aku yang menderita? Kau ditemukan oleh Luo He dan dibesarkan di gunung. Ada sesepuh yang mencintai dan melindungimu. Bagaimana itu bisa dianggap penderitaan? Banyak orang di dunia menderita lebih darimu. Jadi, apakah orang itu boleh melukaimu? Jika seseorang hanya bisa menoleransi penderitaannya sendiri, maka orang itu ditakdirkan tidak akan melangkah jauh, tidak bisa pergi jauh. Kalau begitu aku tidak akan pergi lagi. Jika Dao dunia ini tidak adil padaku, maka aku akan menghancurkan Dao duniawi ini. Apa yang dia rencanakan? Ini gawat. Dia ingin meledakkan diri. Meledakkan diri. Bailian sendiri memiliki kultivasi inti emas. Apa istimewanya meledakkan diri? Tapi dia baru saja menelan seluruh kekuatan Luo He. Ditambah kekuatan 3 orang itu. Jika dia meledakkan diri maka, aku takut langit dan bumi akan bergetar. The film was translated and narrated by M Media. Lari. Lari cepat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Rencana saat ini untuk hentikan dia meledak. Hentikan dia. Aku mengerti. Apa? Selama kabut hitam ini, semuanya dimasukkan ke dalam tubuh Belian. Itu bisa menghentikannya. Aku pergi sekarang. Hai, ini terlalu berbahaya. Aku akan ikut denganmu. Dharma dan Dao kembali ke asalnya, karma terbalaskan. Balian, apakah kau tahu apa akibat perbuatan ini di alam fana? Dampak seperti apa yang akan ditimbulkannya? Di mana kultivasiku? Kultivasiku. Mengapa semua kultivasiku hilang? Aku. Kultivasiku. Energi spiritualku. Tulang abadiku semuanya hilang. Pedang ini menyerangmu karena nyawaku diambil di masa lalu. Pedang ini karena melukai 3 kakakku aku menyerangmu, yang kini tak punya lagi kultivasi. Pedang ini menyerangmu karena kau bunuh ayahmu. Pedang ini menyerangmu demi keuntungan pribadimu, menyebabkan kekacauan di alam fana, dan meremehkan nyawa. Kau jalang sialan. Kau lumpuhkan semua meridianku. Aku akan mengirimmu turun ke alam fana. Rasakan saat tak punya kultivasi. Tidak ada guru. Tidak ada sesama murid. Dan diintimidasi oleh orang lain. Aku lebih baik mati. Aku telah menempatkan batasan padamu. Kau tidak akan mati sebelum 100 tahun. Jalani saja hidup yang lebih buruk dari kematian. Tidak, ambil nyawaku. Ambil nyawaku sekarang. Kau jatuhkan Jiuchen ke alam fana.
Sekarang kau juga akan hidup di alam fana. Tidak, kakak senior. Kakak senior, aku salah, kakak senior. Kakak senior. Mulai hari ini, lembah emosi mutlak akan merekrut murid. Semua orang dipersilakan mendaftar dengan antusias. Paman Junior, apa yang kau lihat? Cantik sekali, kalau begitu. Hei Paman Junior, aku dengar kau sudah bisa menjadi abadi. Tapi mengapa kau masih tinggal di alam fana? Masih ada kesengsaraan yang belum kuatasi. Kesengsaraan apa? Kesengsaraan cinta.